Shalom. Senang sekali bisa menyapa setiap saudara yang menyaksikan pada saat ini ya, di dalam momen menjelang perayaan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Di dalam bulan kebangsaan Agustus ini, saya rindu untuk menyapa setiap kita dengan membacakan sebagian dari kebenaran firman terambil dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Saya akan bacakan dari LAI versi terjemahan baru yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Setelah yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin setiap kita ya, yang percaya kepada Tuhan pasti tidak asing dengan yang namanya berdoa. Entah Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah lama mengikut Tuhan ataupun yang masih baru saja mengikut Tuhan, memutuskan untuk percaya. Baik Bapak Ibu Saudara yang merasa diri mungkin belum sepenuhnya dewasa rohani, ataupun yang mungkin sudah pernah pengalaman pelayanan yang sudah cukup lama, ataupun yang sudah bertumbuh sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Saudara pasti tidak asing dengan yang namanya doa. Setidaknya pasti dalam kehidupan kita pernah berdoa bagi diri kita, bagi kebaikan kita maupun keluarga kita, dan orang-orang penting, orang-orang yang kita anggap berharga yang butuh dukungan doa setiap kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tahukah saudara bahwa setiap kita anak-anak Tuhan juga perlu untuk mendoakan pemerintah, bangsa dan negara kita. Malah saudara, dikatakan sebenarnya ini merupakan suatu tugas kita, suatu bagian kita, bahkan suatu kewajiban kita untuk mendoakan bagi pemerintah, bagi para pemimpin bangsa dan negara kita. Inilah yang Paulus nasihatkan kepada Timotius, anak rohaninya, pada waktu ia memberikan perintah, ia mengajarkan, ia mengingatkan tugas-tugas Timotius, seorang pemimpin gereja yang akan meneruskan dia di masa mendatang, saudara-saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menasihati Timotius ya, dalam bagian yang saya baca ini sebagai pengingat yang kuat tentang pentingnya peran doa dalam kehidupan orang percaya, bukan hanya bagi diri sendiri atau keluarga atau orang sekitar, termasuk juga berdoa secara khusus bagi para pemimpin dan mereka yang berkuasa ya. Nasihat ini bukan hanya juga diberikan bagi Timotius saja, tapi itu perlu diajarkan kepada para jemaat yang dia pimpin, supaya banyak orang percaya pun boleh mendoakan bagi bangsa dan negara kita. Nah, saudara mungkin berpikir, kenapa kita harus berdoa bagi para pemimpin, bagi para pemerintah kita? Saudara, itu tercantum jelas dalam ayat selanjutnya ya. Dikatakan agar supaya kita ya, dalam pengertian ini, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup di dunia ini dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, para pemimpin ini tidak dapat kita pungkiri memiliki pengaruh yang signifikan atas arah dan kesejahteraan sebuah bangsa dan rakyat yang tinggal di dalamnya. Keputusan mereka itu dapat membawa perdamaian ataupun kekacauan, keadilan ataupun ketidakadilan, kemakmuran ataupun kesulitan. Dan menyadari tanggung jawab dan tekanan besar yang mereka hadapi, menjadi jelas mengapa Paulus sangat mementingkan doa bagi mereka ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang kita hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Kebangsaan kita adalah surga, terlebih penting daripada status keluarga negaraan kita di muka bumi ini. Tetapi meskipun demikian, sebagaimana juga anak-anak Tuhan yang harus menjadi berkat, yang mendatangkan shalom dimanapun kita berada, kita pun perlu berdoa bagi bangsa dan negara kita, khususnya bagi para pemerintah, supaya dengan kebijakan mereka yang harus mengatur banyak orang ini, Tuhan memberikan hikmat supaya mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan bertanggung jawab, dengan hati sikap yang takut akan Tuhan, dengan kebijaksanaan yang penuh, sehingga pada akhirnya kita, orang-orang yang percaya yang hidup di negeri ini, bisa hidup dengan aman, tentram, dan makmur. Gereja kita boleh bersekutu, boleh merasakan kedamaian, keamanan, semua juga ditentukan dari pemerintah yang juga adalah pengawas atas kehidupan kita. Karena itu, marilah kita juga perlu untuk selalu berdoa bagi bangsa dan negara kita. Selamat beraktivitas pada hari ini. Jangan lupa berdoa bagi para pemimpin kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.